Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksana, dan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, bukan seolah, memang sungguhan ketika memasuki perhelatan besar yang bernama pesta demokrasi atau apapun namanya, euforia demokrasi, pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilu kada, pemilihan kepala daerah, ya, mulai dari daerah kota, kabupaten, kemudian provinsi, ya. Maka benar-benar kita seolah sama sekali tak peduli. Tidak peduli pada bangsa ini. Mungkin terlalu ekstrim kami mengatakan demikian. Mengapa saya menyebut tidak peduli? Karena kepedulian para tokoh yang secara paternalistik diikuti oleh massa, ya, termasuk di dalamnya oleh masyarakat, itu sama sekali tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan dengan arif, dengan bijak, dengan lembut, cerdas. Ya. Kalau bijak itu berarti mempertimbangkan tak sekedar untung rugi pada masa jangka pendek. Kalau kita lembut, itu dalam makna berpikir itu justru untuk mengayakan peradaban masyarakat. Kalau kita berbicara cerdas, maka kita tidak sekedar mengandalkan otak, tetapi menggali. Jadi berpikir secara mendalam. Tiga hal ini luput dari hiruk pikuk pemilu kada, sehingga masing-masing orang hanya disibukkan dengan mempertontonkan dukungan. Kemudian sejak generasi Android, maka semakin marak elektabilitas, analisis statistika yang tak jarang juga muatannya sekedar menggiring massa. Pengalaman pemilihan presiden tentu saja akan tergambar juga pada pemilu kada kali ini. Karena kita masih bersandar pada partai politik. Mohon maaf, bukan partai politik, partai massa. Karena kalau partai politik itu kumpulan orang-orang yang bijaksana. Nah, ini tidak, tapi kumpulan orang-orang yang bersahwat tahta. Jadi walaupun boleh jadi kumpulan-kumpulan itu tidak mengharuskan dirinya menjadi pejabat ketika kepala daerah yang dijagokan dipilih, tetapi paling tidak dia mendapatkan upeti. Jadi membagi kaos, membagi sembako. Yang jelas, mereka yang dikatakan relawan itu adalah juga saudara-saudara kita yang butuh pekerjaan. Jadi tidak ada yang salah dan kami juga tidak menyalahkan. Hanya saja niscaya, menjadi satu kewajiban kiai,
bedande, pendeta, frater, romo, biksu, bikuni, ustadz, ustazah, kiai, tuan guru, ajengan, dan seterusnya. Niscaya harus ada yang tersisa untuk memikirkan bagaimana 5 tahun ke depan. Jika sekarang ada beberapa isu tentang rencana perubahan undang-undang pemilihan umum, maka seharusnya tidak sekedar merubah undang-undang pemilihan umum, tetapi kita sudah waktunya sangat mendesak menurut pemikiran kami untuk merubah sistem partai politik. Jadi bukan saja ambang batas yang perlu untuk ditiadakan, ya, tetapi partai-partai yang berbasis massa itu juga harus, sekali lagi untuk kesekian kalinya kami katakan, harus dirubah menjadi partai yang profesional. Sehingga para tokoh-tokoh agama, cerdik cendekia itu tidak menjadi rebutan, ya, karena masing-masing sudah ada di jalurnya sendiri-sendiri. Jadi hikmatokrasi, satu sistem politik hikmatokrasi yang kami tawarkan itu, atau sistem pemerintahan hikmatokrasi yang kami tawarkan, didahului dengan merancang peraturan perundangan sistem partai politik berbasis kelompok profesi. Itu harapannya supaya tidak lagi massa itu diperebutkan, tidak lagi tokoh agama, tokoh aliran kepercayaan, tokoh semuanya public figure itu tidak menjadi rebutan dan tidak diperebutkan. Sepanjang kita masih menganut demokrasi, maka perebutan pengaruh yang maaf ya, perebutan pengaruh yang tidak profesional, yang amatiran, ya, itu menjadi keniscayaan. Inilah yang sering kali kami sebut tidak berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika seseorang, apalagi masyarakat bangsa ini, tidak berhikmat kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka dia jelas-jelas meninggalkan Pancasila. Apakah Pancasila itu hanya ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Tapi dari ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian merembes, menjiwai seluruh sila-sila yang lainnya. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa tidak perlu ketuhanan yang Maha Esa, yang perlu humanisme, ini, ya, seperti yang dikatakan oleh orang yang paling populer, ya, yang punya republik, ya, akal sehat katanya. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi Pancasila merupakan satu sistem. Dan kalau harus diturunkan, wajib turunkan sistem itu, ya, maka sistem demokrasi itulah yang harus digantikan. Jadi jangan sampai kita itu tabu mengkritik demokrasi. Ketika kita tabu mengkritik demokrasi, maka kita semakin lama semakin menjauh dari esensi dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Kita tidak boleh bosan, ya, untuk mengkaji, mendulang Pancasila itu. Karena itulah satu-satunya yang tidak saja dimiliki oleh bangsa Indonesia, tapi itulah satu-satunya kekayaan dunia yang masih belum, ibaratnya permata itu belum digosok dengan bagus, ya. Jika digosok dengan bagus, apakah pasetan versi tradisional semacam yang saya pakai ataukah pasetan, ya, maka perjalanan proses ke arah mewujudkan nilai luhur Pancasila itu keniscayaan. Karena siapa yang menerapkan Pancasila, di mana orang-orangnya itu memiliki dasar agama dan kepercayaan yang kuat, maka pasti insya Allah nilai-nilai yang ada pada sila-sila itu akan terejawantah. Ya. Jadi mengapa
ya bangsa di dunia ini carut marut karena tawaran Bung Karno ketika sidang PBB, jika ingin dunia damai maka inilah Pancasila. Nah, kita tidak menyambutnya dengan baik, terutama para ilmuwan, ya. Ilmuwan, pemikir-pemikir tidak menyambut dengan baik, termasuk tokoh-tokoh agama, siapapun mereka, dan dari agama apapun. Jadi mari kita dulang, kita gali hikmah itu supaya hikmah, ya, yang ada di dalam sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini berkali-kali saya ulang-ulang. Kerakyatan itu maknanya apa? Kalau kita sudah berbicara kerakyatan, maka kita berbicara rakyat yang terikat. Yang terikat dengan apa? Terikat dengan tradisi, terikat dengan budaya, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Karena keterikatan inilah tidak boleh diurai menjadi massa. Apalagi ditambah lagi, ya, tidak lagi menjadi warga negara, tetapi menjadi netizen, ya, warga dari sosial media. Silahkanlah kalau ada sebutan-sebutan karena kita memang ada di sosial media atau media sosial begitu ya, netizen itu ya. Tetapi kita jangan lupa, jangan sampai netizen dan massa itu tidak menjadi terikat dengan masyarakat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka niscaya harus ada tokoh-tokoh yang mewakili untuk berpikir. Silahkan saudara, kita ada yang demonstrasi sepanjang tertib dan tidak meneriakkan kata-kata yang kasar, tidak mengajak mengadu domba. Silahkan ya, karena memang diizinkan oleh peraturan perundangan ya. Namun sekali lagi, ya, jika demonstrasi itu atau demonstrasi itu dikurangi, diarahkan menjadi rakyat yang bijaksana, rakyat yang berhikmat, pejabat yang berhikmat. Jadi kalau rakyatnya berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka harapannya pejabatnya juga berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika sama-sama berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun beda agama dan kepercayaan, beda sudut pandang, cara keilmuan yang beragam, insya Allah bisa dipertemukan dalam bentuk sepakat. Sepakat itu tidak persis sama, tetapi ada kerelaan untuk menerima. Titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai pada Pancasila itu sepakat. Karena sepakat jangan sampai dicerai-beraikan. Ya. Kalau kita ambil dari Alkitab itu yang sudah disatukan oleh Tuhan, jangan sampai diceraikan oleh insan. Ya. Sama di dalam Al-Quran, ya, dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya, di dalam Al-Quran itu kita disuruh lita'arufu, bergandeng, kemudian saling memberikan manfaat. Ya. Kemudian kalau di dalam sabdanya Rasulullah, ya, sampai dalam riwayat yang masih dipertanyakan, ars itu guncang ketika yang sudah bersatu disatukan atas nama Tuhan kemudian dipisahkan. Itu tidak berarti arsnya Allah, ya. Dalam makna ars itu adalah simbol, ya, kegaiban yang dimana Allah itu bertahta tan keno ya apa. Jadi tidak bisa dilukis, bayangkan ars itu. Jadi bergoyang itu tidak seperti guncangan-guncangan yang kasat mata begini. Maknanya bahwa tidak ada kerelaan yang sudah disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu dicerai-beraikan dengan partai politik massa. Jadi ciri partai politik massa itu tiap hari lahir. Di samping tiap hari lahir, kemudian massa menjadi perebutan, ya, rakyat menjadi rebutan. Penelitian kami menunjukkan, ya, sementara ini karena kami melakukan penelitian grounded, ya, kemudian juga kami poles, ya, kami sempurnakan dengan
penelitian pengembangan di mana kami sudah meriset lebih dari 2.000 mahasiswa gitu ya. Maka menunjukkan bahwa rakyat sudah jenuh, mahasiswa sudah jenuh dengan apa? Dengan perebutan massa. Ya. Tetapi mahasiswa sendiri juga masih melakukan model-model demokrasi. Ya. Karena ini sekali lagi adalah proses. Kami berharap bahwasanya proses dari demokrasi menuju hikmatokrasi itu betul-betul nanti bisa diwujudkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita yang tercinta. Kami tidak punya maksud mendirikan partai, tidak. Insya Allah tidak ya. Tetapi kami memberikan satu konsep gagasan yang barangkali bermanfaat dari Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang. Kekurangan tentu saja perlu disempurnakan melalui pendapat panjenengan semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari